Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfia SPD MSI dari SMP Negeri 2 Beringin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya akan mewawancarai yang pertama Kepala SMP Negeri 2 Beringin, Bapak Bambang Dwi Setianto, Sarjana Pendidikan, dan yang kedua yaitu Kepala MI Wonokerto, Bapak Muhammad Jamroni AM SAG. Assalamualaikum Pak Bambang. Saya Nur Alfia SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak mengenai pengalaman-pengalaman selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak dan nanti bisa dijawab sesuai dengan pengalaman yang telah Bapak laksanakan di sekolah ini. Untuk yang pertama Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, di sekolah banyak sih persoalan-persoalan seperti itu dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan di sekolah tetap berlangsung. Jadi memang ada beberapa kasus dilema yang itu harus kita segera atasi. Ya, banyak hal, contoh ketika kita sudah memutuskan sebuah tata tertib aturan bahwa guru tidak boleh datang terlambat, kemudian di sekolah guru tidak boleh terlambat masuk di kelas, kemudian hal-hal lain, itu salah satu contoh kasusnya. Nah itu juga sesuatu yang harus kita lihat, apakah yang ia lakukan terlambat itu ada alasannya ataukah tidak ada alasannya. Nah kalau ada alasannya itu masuk akal ataukah tidak. Nah itu juga harus kita pertimbangkan hal-hal semacam itu sebelum kita menyelesaikan persoalan itu, karena ketika kita salah melakukan penyelesaian bisa menjadi persoalan baru bagi keberlangsungan sebuah sekolah. Itu ya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, itu saya rasa di sekolah ini tidak terlalu banyak sih, karena alhamdulillah dengan melihat aturan yang ada, kalau saya selaku kepala sekolah lebih banyak kepada teman-teman guru sudah banyak menyadari bahwa aturan ini harus dilakukan bersama. Namun ada juga beberapa yang kita lakukan, salah satu contohnya tadi saya contohkan di atas, guru tidak boleh hadir terlambat ke sekolah. Nah ketika seperti itu muncul satu atau dua kasus, ada yang tidak hadir di sekolah, pasti yang bersangkutan akan saya undang, kemudian kita ngobrol santai, kemudian kita mencoba menggali kenapa dia selalu datang terlambat. Ternyata ada alasan, yang alasannya itu benar menurut saya. Nah hal ini pada tindak lanjut berikutnya adalah alasan itu banyak hal yang harus disampaikan ke teman-teman guru yang lain agar tidak terjadi rasa iri, rasa cemburu dari teman-teman guru yang lain. Iya begitu ya Bapak ya.
Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak laksanakan selama ini? Ya, kalau sifat kasusnya itu segera harus dilakukan, ya saya harus mengundang guru tersebut, kemudian melakukan proses wawancara. Wawancara yang saya lakukan adalah wawancara kekeluargaan, artinya dari sisi guru yang untuk menjelaskan, baru saya menerima, tidak menanyakan hal-hal apa saja, tapi guru biar bercerita. Nah, ketika guru bercerita, baru setelah itu kita sampaikan yang harus kita lakukan adalah A, B, C seperti ini, dan yang Anda lakukan tidak salah, tetapi itu menjadi sebuah etika bagi kita agar tetap berkomunikasi, karena tanpa komunikasi, konflik-konflik yang membuat kita dilema dengan menjadi pikiran kita, ya harus segera kita selesaikan. Jadi langkah-langkahnya tadi yang utama itu kekeluargaan di Bapak. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif kita lakukan adalah tetap mengundang mereka di ruangan saya, kemudian kita saling ngobrol, ya ngobrol mengapa, bagaimana, itu kita lakukan di situ. Tidak langsung, misalnya ada persoalan di satu tempat, di tempat itu langsung guru kita tegur misalnya, dan lain sebagainya, tidak, karena akan berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di situ. Pasti kita undang di ruangan saya, kemudian kita ngobrol. Setelah ngobrol, nah kita upayakan hal-hal tersebut tidak terjadi. Luar biasa ya Bapak ya. Jadi selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Nah, tantangannya adalah ketika setelah kita melakukan proses komunikasi, ada satu hal bahwa kita sudah menyampaikan yang alasan yang Anda sampaikan itu benar, ya boleh dan lain sebagainya, tetapi kan tidak setiap hari harus dilakukan. Nah, seperti itu, ketika ada yang seperti itu dan tidak menerima, nah itu yang menjadi tantangan kita. Kadangkala kita harus menggunakan orang ketiga untuk mencoba untuk berkomunikasi yang lebih dekat lagi. Nah, hal semacam itu kadang kita lakukan juga. Jadi kita cari teman yang dekat, dia siapa, dan diajak ngobrol gitu. Dengan seperti itu. Iya Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, kalau jadwal secara khusus tidak ada, tetapi menyelesaikan di tempat juga lebih saya hindari. Jadi tetap saya menjadwalkan, itu bukan jadwal khusus ya, tapi menjadwalkan di mana saya longgar, kemudian yang bersangkutan juga longgar, tidak ada jam mengajar atau tidak ada kegiatan lain. Nah, disitulah yang terus kita lakukan itu. Terus prosedurnya ya sama. Jadi kita tetap dari hati ke hati, kemudian berbicara secara kompleks persoalannya apa, seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi saya sampaikan di atas, kalau ada persoalan yang tidak bisa saya selesaikan dan nampaknya itu dibutuhkan orang ketiga untuk ikut, nah saya biasanya mencari orang yang menjadi teman dekat yang bersangkutan. Jadi tidak pada satu orang selalu untuk menyelesaikan persoalan, tidak, tapi melihat siapa teman dekatnya yang ngobrol dari hati. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi dari yang bersangkutan, nah baru kita ajak ngobrol kembali. Bisa jadi bertiga dengan saya, kita ajak ngobrol bersama
akhirnya itu bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik ya dari pengalaman yang telah Bapak ambil keputusan dalam dilema etika itu? Ya, yang jelas satu, suasana di lingkungan sekolah akan tetap terasa nyaman, menyenangkan, yang jelas untuk seluruh keluarga besar. Yang kedua, akan membuat kita lebih dewasa dalam hal menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak mendasar, tapi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa harapan kita dengan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan semacam itu, kita lebih mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekolah tersebut. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dari Bapak. Semoga nanti ke depan saya bisa menerapkannya. Begitu ya Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, wawancara yang kedua dengan Kepala MI Wonokerto, Bapak Muhammad Jamroni AM, SAG. Assalamualaikum Pak Jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfia SPD, MSI dari SMP Negeri 2 Dingin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak tentang pengalaman-pengalaman selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Mohon untuk dijawab sesuai dengan pengalaman yang telah Bapak lakukan di sekolah ini. Ya. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Ya. Kasus-kasus itu memang sering terjadi di sekolah kami, di madrasah kami. Itu memang sering terjadi, ya saya memandangnya dari segi moral, agama atau kebudayaan yang ada di warga madrasah atau di masyarakat. Di situ ada nilai-nilai benar, misalnya yang bertentangan, misalnya benar dan salah. Dan ada yang sama-sama benar, kita harus benar-benar bisa menentukan bagaimana untuk meninggalkan. Oh iya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal tersebut kita harus hati-hati. Kita harus jangan sampai kita mengambil keputusan itu malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kita juga menelusuri dulu permasalahannya apa dan siapa yang terlibat. Yang tentunya kita harus yang utama adalah kita berpedoman pada keluarga. Oh gitu ya Bapak ya. Jadi dalam sebuah mengambil keputusan itu berpedoman pada kekeluargaan ya. Kemudian langkah apa saja yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita harus memanfaatkan atau berhubungan dengan berkomunikasi dengan warga madrasah semuanya, baik itu guru, komite atau pengurus yang lainnya, karena sekolahnya swasta atau yayasan. Jadi intinya jangan sampai kita ini merugikan anak didik. Kita harus berpihak pada anak didik, jangan sampai putus sekolah. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan harus berpihak pada murid ya Bapak ya. Betul. Iya. Kemudian yang keempat, langkah hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kita harus melibatkan semua. Jangan sampai ada hal-hal atau ada unsur yang tidak terlibatkan, baik itu warga madrasah, yayasan, komite, dan itu pun bisa terjadwal yang sifatnya umum itu setahun 2 kali dalam waktu penerimaan rapor. Tapi kalau ada hal yang sifatnya harus segera ditindaklanjuti, kita harus mengundang hal-hal atau siapa saja yang terkait dengan masalah itu. Oh, begitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, tantangannya itu kadang-kadang begini ya. Di sekolah ini kan banyak
maaf ya, bukan kok Iya. mengecilkan, Iya. warga atau orang tua atau mahasiswa itu banyak yang SDM-nya kadang-kadang menengah ke bawah. Oh, gitu. Jadi kita ajak untuk berdiskusi atau mencarikan jalan solusi itu kadang-kadang malah ya gitu Pak, sebaiknya bagaimana saya manut. Nah itu kadang-kadang kita, tapi akhirnya nanti ketika ada keputusan yang menurut mereka kurang berkenan, itu grundel di belakangnya. Jadi harus dipahamkan dulu Iya, ya Pak ya. pemahaman harus Oh, jelas, iya, pemahaman gitu, kepada iya. warga madrasah atau wali murid. Iya Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung di tempat itu ya dalam penyelesaiannya? Kemudian bagaimana prosedur yang sudah Bapak jalankan selama ini? Yang jelas untuk permasalahan dilema etika itu ya, nah jadwal langsung itu nggak ada, kita lihat dulu permasalahannya. Yang jelas secara umum sudah saya sampaikan bahwa setiap 2 kali dalam setahun itu ada pertemuan wali murid. Momen itu pas pemberian rapot atau hasil belajar. Tapi kalau ada masalah-masalah yang harus segera ditangani, ya kita harus segera menangani dan melibatkan siapa sih yang terkait dengan masalah tersebut. Misalnya wali murid kita undang atau siapalah yang bisa sekiranya untuk diajarkan untuk mencarikan solusinya. Oh gitu gitu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam penyelesaian pengambilan sebuah keputusan? Jelas ada, dari semua guru, dari semua pengurus komite atau pengurus yayasan kami libatkan. Jadi tidak sendiri. Tentunya harapannya adalah keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh begitu ya Bapak nih. Jadi keputusannya memang harus bisa dipertanggungjawabkan Ya, betul. Ya, kemudian yang terakhir Bapak, dari semua apa yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan dalam dilema etika Bapak? Ya, pelajarannya adalah atau hikmahnya dari semua permasalahan itu adalah semua itu pasti ada nilai kebaikannya dan nilai kebaikannya untuk kedepannya, sehingga kita misalnya ada masalah yang baru, ada hal yang baru, kita sudah siap menangani hal tersebut. Dan saya tegaskan pada teman-teman semua atau warga madrasah bahwa semua permasalahan pasti ada solusinya, ada jalan keluar. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa mendapatkan banyak pengalaman dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Semoga suatu saat saya bisa menerapkannya gitu Pak ya. Ya, saya permisi dulu ya Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengadakan sebuah refleksi tentang hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Kepala SMP Negeri 2 Beringin dan kepada Kepala MI Wonokerto. Yang pertama adalah hal-hal yang menarik dari hasil wawancara, yaitu berupa pengalaman baru. Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Kepala SMP Negeri 2 Beringin dan Kepala MI Wonokerto, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terkait dengan bagaimana pengalaman mereka dalam melaksanakan pengambilan keputusan, khususnya pada dilema etika. Dan yang kedua yaitu, saya mendapatkan ilmu tentang ketenangan. Kepala sekolah yang saya wawancarai dalam mengambil keputusan selalu bersikap tenang, menahan diri, menggunakan prosedur dan penuh tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukannya terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada. Pertanyaan yang masih mengganjal. Yang pertama adalah 4 paradigma. Saya melihat kepala sekolah yang saya wawancarai telah memahami 4 paradigma pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tampak dari jawaban mereka saat saya berikan pertanyaan individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pertanyaannya adalah, apakah 4 paradigma benar-benar telah dipahami oleh kepala sekolah? Kemudian yang kedua yaitu 3 prinsip. Prinsip pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, mereka selalu mengutamakan kebutuhan murid dan selalu berpihak pada murid, juga untuk kebaikan dan kenyamanan semua pihak dan lingkungan.
Mereka juga berpegang pada prinsip berbasis peraturan agar setiap keputusan yang diambil tidak melanggar regulasi yang ada, prinsip berbasis peraturan dan rasa peduli. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah, apakah prinsip yang dilakukan sudah sesuai? Kemudian yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kepala sekolah telah melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, di antaranya mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, siapa yang terlibat, pengumpulan fakta-fakta, pengujian benar salah, yaitu benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi dan pengambilan keputusan dan merefleksikannya. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah, apakah ke-9 langkah harus dilakukan semua ketika pengambilan sebuah keputusan berbasis kebajikan dalam dilema etika? Berikutnya adalah persamaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Yang pertama terkait dengan waktu. Waktu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika, penyelesaiannya tidak terjadwal secara khusus, tetapi penyelesaian di tempat juga dihindari. Bila mendesak, akan segera diselesaikan, jadi jadwalnya menyesuaikan. Yang kedua, yaitu tentang pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat di sini selalu mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kasus yang dihadapi, misalnya guru dan murid. 2B yaitu perbedaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Dari Bapak Bambang Dustianto, Sarjana Pendidikan, menurut beliau, hal yang paling diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara mengobrol, berdampingan, atau mengomunikasikan pada yang bersangkutan, yaitu guru dan rekan guru, seperti dalam kasus keterlambatan waktu hadir salah satu guru. Sedangkan menurut Bapak Jamroni AMSAG, hal yang paling diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara kekeluargaan, sehingga bisa diterima oleh semua pihak, terutama murid, dan selalu bermusyawarah, melibatkan guru, orang tua, dan yayasan, seperti dalam kasus anak yang sering membolos sekolah. Pada 2.c, hal yang menonjol masing-masing kepala sekolah. Yang pertama dari Bapak Bambang Dustianto, Sarjana Pendidikan, yaitu keputusan diambil dengan cara mengobrol dari hati ke hati agar diketahui apa alasannya yang sebenarnya pada kasus dilema etika. Sedangkan pada Bapak Jamroni AMSAG, keputusan yang diambil selalu mengutamakan kekeluargaan dan musyawarah. Intinya harus berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Refleksi yang ketiga yaitu rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang pertama yaitu menentukan permasalahan, mencari persoalan, dianalisis, diambil keputusan dan solusi terbaik dengan mempertimbangkan banyak aspek. Yang kedua yaitu menganalisis kasus agar tidak menimbulkan masalah baru. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan efektif dengan cara mengundang yang bersangkutan, mengobrol bareng, utamanya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Refleksi yang keempat yaitu penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi kasus dilema etika dengan cara menganalisisnya dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, mengobrol berdampingan dengan memberikan alasan agar tidak membuat iri yang lain. Yang kedua yaitu menentukan langkah dengan mencari penyebab, siapa saja yang terlibat, digali informasi dan solusinya. Misalnya guru, rekan guru, murid, orang tua murid maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu
mencari hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, harus tepat sasaran dan bisa mengobrol dari hati ke hati. Yang keempat yaitu mengevaluasi hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dan hambatan yang timbul, apakah dari warga masyarakat atau dari yang lain. 5. Dari semua yang telah diuraikan di atas, ada hikmah yang dapat dipetik. Jadi, dalam membuat keputusan, hendaknya selalu berpikir pada murid agar lingkungan menjadi nyaman. 6. Saya akan terapkan semua ini dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan guna menyelesaikan kasus-kasus dilema etika baik kepada murid, guru, maupun lingkungan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 5 yaitu teknis. Kejelasan suara, tulisan di video, blok naratif yang saya gunakan berupa presentasi dan refleksi dengan video wawancara dan rekaman suara. Tulisan dengan menggunakan Canva sangat jelas untuk melaporkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait hasil wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika. 6 adalah teknis. Durasi waktu refleksi yaitu 12 menit. Panjang tulisan video demonstrasi kontekstual ini kurang lebih 25-30 menit. Video ini dibuat dengan menggunakan aplikasi VN. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 3.1 hasil wawancara dan refleksi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.